Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, maupun dari kalangan orang munafik sama. Ketika mereka mati, kata Allah, maka malaikat menutup semua pintu langit. Bayangkan kalau ditutup pintu langit, dia mau masuk dari mana? Begitulah beratnya proses kembalinya orang-orang Yahudi dan orang munafik. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan di balik bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas bagaimana akhir daripada kehidupan baik orang munafik maupun kaum Yahudi di dalam Al-Quran. Begini, di dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah taraduf. Taraduf itu artinya sinonim. Beberapa kata yang memiliki makna sama. Di antara kata yang disebut taraduf di dalam Al-Quran itu adalah, di dalam bahasa Arab itu adalah kata raja'a dan radda. Yang keduanya sama diterjemahkan dengan pulang atau kembali. Baik radda maupun raja'a itu sama-sama kembali. Itu kenapa seorang suami yang mentalak istrinya lalu dia kembali kepada istri yang ditalak itu, maka disebut dengan istilah rujuk namanya. Begitu juga orang yang sebelumnya kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kembali lagi kafir, maka orang itu disebut dengan murtad namanya, yang juga dari kata radda. Tapi apa bedanya? Apakah betul sama antara raja'a dengan radda? Ternyata maknanya tidak sama. Sekalipun terjemahannya sama, yaitu kembali atau pulang. Bedanya di mana? Raja'a itu pulangnya mudah, gampang. Ya seperti suami, ya ketika dia marah ke istrinya lalu dia tinggalkan istrinya, dia pulang, ya mudah karena dia istri dia. Dia berhak pulang kapan saja. Maka pulang dalam keadaan mudah itu disebut dengan kata raja'a. Sementara radda itu pulang dalam keadaan yang sangat berat dan sulit. Ya. Jadi kalau dia kembali, yang kembalinya itu berat, sulit, maka itu diungkapkan dalam kata radda. Baik, kita lihat bagaimana pilihan kata yang diberikan Allah, ya, tentang kembalinya orang-orang munafik dan orang Yahudi kepada Allah. Coba perhatikan dulu Al-Baqarah 281. Ketika Allah bicara tentang orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang kembali kepada Allah, maksudnya dia meninggal, kembali kepada Allah setelah meninggalnya, maka kata kembali itu digunakan kata raja'a. Misalnya kata Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu hari yang di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Ini kita bicara orang beriman ini. Jadi ketika orang beriman kembali kepada Allah, maka kembalinya turja'un. Ya, makanya orang beriman yang sabar
Ya, ketika ada musibah datang dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh digunakan kata raji'un. Ya, kembali. Karena orang beriman kalau mati, matinya mudah, kembalinya mudah. Begitu sifat orang beriman. Jadi orang beriman tuh kalau mati, matinya mudah. Kalau kembali, kembalinya pun mudah. Coba perhatikan surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mereka istiqamah dalam satu kebaikan, maka saat kematiannya datang turun para malaikat memberitahukan kepadanya, jangan kau takut, jangan kau sedih, dan ini sorga yang dijanjikan untukmu. Maka ketika dia melihat sorganya, maka dia pun meninggal dalam keadaan tenang, mudah, dan indah. Itulah kenapa orang-orang yang beriman ketika matinya, maka malaikat yang datang disebut wan-nasyitati nashta. Malaikat yang mencabut dengan sangat lembut dan sangat mudahnya. Namanya wan-nasyitat. Itulah alasannya kenapa ketika orang-orang beriman yang takwa, yang istiqamah, ketika dia pulang kepada Allah, maka kepulangannya disebut dengan kata raja'a atau turja'un. Karena pulangnya dengan mudah, dengan indah, dengan tenang. Tapi coba perhatikan orang-orang Yahudi dan orang munafik ketika dia mati, bagaimana pulangnya kepada Allah. Perhatikan Al-Jumu'ah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang orang Yahudi. Ya, kul ya ayyuhallazina hadu. Jadi ini bicara orang Yahudi ya. Ketika orang Yahudi mati, kata Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika mati, kata Allah, mereka kembali kepada Allah, tapi kembalinya turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jadi mereka kembalinya turaddu. Beda dengan orang beriman tadi, yang kembalinya turja'un. Coba perhatikan juga At-Taubah ayat 94. Ini bicara tentang orang-orang munafik. Ya, ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim. Ini orang munafik, kalau diajak perang tidak mau. Mereka banyak alasan kalau diajak perang begitu. Orang munafik itu banyak alasannya. Inilah anaknya lah, hartanya lah, macam-macam. Dia tidak mau perang. Karena orang munafik begitu. Dia memilih jalan aman. Kalau menang mereka gembira, kalau kalah mereka selamat. Tak mau ambil risiko. Nah, kalau Nabi pulang mereka macam-macam alasannya ke Nabi. Kata Allah, ketika mereka mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sama ya. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka, ya, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi baik orang munafik maupun orang Yahudi, mereka kembalinya kepada Allah, itu katanya turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kenapa turadduna? Ingat, kata radda itu kembali dalam keadaan berat dan susah. Dari sini kita paham bahwa orang Yahudi, orang munafik, karena perangai mereka sama. Sama-sama pembohong, sama-sama mengingkari janji, sama-sama suka memputarbalikkan fakta, sama-sama memusuhi umat Islam, sama persis. Maka kembali mereka kepada Allah pun sama pula. Yaitu turadduna, kembali dalam keadaan sulit dan berat. Kenapa orang Yahudi itu dan orang munafik itu berat proses kembalinya? Coba perhatikan surah Al-Anfal ayat 50. Ini orang Yahudi ini. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru. Jadi orang Yahudi itu kan Ahlul Kitab. Dan orang kafir itu sebagian dari Ahlul Kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi Al-Anfal sebenarnya orang Yahudi. Andai engkau mampu melihat
orang-orang Yahudi itu ketika mati, kata Allah, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat menampar-nampar wajah mereka. Ingat, orang Yahudi, kata Allah, kalau mati, mereka prosesnya sangat menyakitkan. Malaikat menampar-nampar wajahnya. Para hadirin jangan bayangkan tamparan malaikat itu seperti tamparan kita. Karena tangan malaikat itu sangatlah besar. Ya, nanti malaikat Zabaniyah itu tangannya, satu tangannya menggenggam satu rombongan manusia 4.000 paling tidak. Karena mereka dilempar ke neraka itu satu rombongan. Dan manusia itu kalau mau masuk neraka bukan kecil badannya. Dibesarkan sebesar-besarnya hingga dirsuhu misal Uhud. Satu gigi penghuni neraka itu, satu giginya sebesar bukit Uhud. Itu besarnya. Telinganya 70 hasta. Bidang bahunya 3 hari perjalanan dengan kendaraan. Dan itu 4.000 satu genggaman. Besar sekali tangan malaikat. Dan itu yang akan menampar-nampar orang Yahudi ketika mati. Kata Allah, ketika orang-orang kafir itu mati dari kalangan orang ahlul kitab, maka malaikat menampar-nampar wajahnya sampai nyawanya tercabut. Sama, coba perhatikan surat Muhammad ayat 27. Sama, orang munafik juga begitu. Fa kaifa iza tawafathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang munafik itu ketika mati, kata Allah, itu malaikat menampar-nampar wajahnya. Jadi sama perlakuan malaikat kepada baik orang Yahudi maupun orang munafik. Ketika proses mati, sama-sama ditampar oleh para malaikat. Dan inilah mati yang sangat mengerikan. Karena malaikat yang datang itu nanti namanya wan-nazi'ati gharqa. Malaikat yang mencabut dengan sangat kasar dan keras. Jadi orang-orang kafir, baik itu orang Yahudi maupun orang munafik, ini dari proses matinya sudah sangat berat. Itu kenapa ketika mereka kembali kepada Allah, maka kata kembalinya bukan turja'un seperti orang beriman, tapi turadduna. Mereka dikembalikan dalam bentuk yang sangat berat dan susah. Coba perhatikan nanti di surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, maupun dari kalangan orang munafik, sama. Ketika mereka mati, kata Allah, maka malaikat menutup semua pintu langit. Bayangkan kalau ditutup pintu langit, dia mau masuk dari mana? Begitulah beratnya proses kembalinya orang-orang Yahudi dan orang munafik. Karena mereka seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Baik orang munafik maupun orang Yahudi seburuk-buruk manusia di muka bumi. Karena itu proses kembalinya kepada Allah pun dengan cara yang sangat buruk dan hina. Itulah kenapa mereka kembali kepada Allah dengan kata turaddun, bukan turja'un. Karena kembalinya dalam keadaan berat dan sulit. Nah, itulah kenapa Allah tidak menyamakan pilihan kata proses kembalinya orang beriman dengan orang Yahudi dan munafik. Orang beriman kembali kepada Allah, ya, tarji'un, turja'un, raji'un. Itu makanya jiwa yang sudah tenang, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, pulanglah. Pulangnya irji'i. Kenapa? Karena jiwa yang tenang pulangnya indah, pulangnya mudah. Tapi yang kafir, enggak, turadduna. Mereka akan dipulangkan dalam keadaan berat dan susah. Begitulah ya yang akan dialami oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mulai dari proses kematiannya sampai dia kembali kepada Tuhannya, ya, itu dalam proses yang sangat berat dan sulit. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.